Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Yang terhormat Ustadz Haji Yakino SPD MMPD selaku pengisi kajian keluarga sakinah pada hari ini, yang kami hormati PCM Wonosobo, Bapak Ibu jamaah serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul tanpa suatu halangan apapun. Kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik Bapak Ibu jamaah kajian keluarga Sakinah PCM Wonosobo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam KKS yang diselenggarakan secara rutin pada setiap hari Ahad, yang semoga kita akan tetap istiqomah untuk menghadirinya nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pada KKS hari ini kita akan dibersamai oleh beliau Ustadz Haji Yakino SPD MMPD dengan tema Tangan Berbicara dan Kaki Bersaksi. Sebelum kajian dimulai, diharapkan kepada jamaah bisa menyimak kajian dengan baik dan tenang sehingga kita dapat mendapatkan manfaat serta ibrah yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Haji Yakino SPD MPD. Marilah kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Elva Indriani dari PAY Wonosobo. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ananda Elva Indriani yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu kajian inti yang akan
yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Yakino SPD MMPD dengan tema Tangan Berbicara dan Kaki Bersaksi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah sadaqar Rasul. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala di pagi hari ini yang cerah. Alhamdulillah bisa rawuh di salah satu taman surga. Mudah-mudahan kita masuk surga beneran. Amin gitu Pak. Karena yang sering disampaikan itu hanya di taman gitu loh, masuk beneran itu ini. Pak Amin Rais sering menyampaikan hal ini dalam setiap kegiatan kajian. Tanggung-tanggung gitu. Anggaran dasar Muhammadiyah mengantarkan itu hanya masuk sekalian gitu. Ini luar biasa. Mengantarkan jamaahnya ke pintu gerbang Jannatul Naim. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Habis yang hormati, sebelum tema ini kita angkat, saya sedikit tentang ke depan kemarin. Alhamdulillah akad pagi sudah mulai berjalan dan mulai sudah tumbuh berkembang. Kalau tadi pagi hujan rintik-rintik, Arkon pun juga penuh ya. Ini jam 8 kan sudah terang gitu loh. Maka tadi Pak Bambang Ali, yo wis terang domangkat. Nah ini gitu. Jadi ini waktu yang paling baik untuk ibu-ibu loh. Saya kira loh ngomong gawean wis rampung. Ngedusi bocah ya wis rampung, diajak ngaji. Nah, gitu loh. Ini memang timing yang tepat untuk KKS itu, kajian keluarga sakinah agak siang-siang sedikit gitu loh. Gawean wis rampung, engko nek kondangan ya ora telat. Wong jam 09.00 wis rampung. Nah, gitu loh. Kenapa enggak diapresiasi sejak dulu itu? KKS ini waktu yang strategis untuk ibu-ibu muda ini. Ya, mudah-mudahan tetap semua berjalan dengan baik. Amin. Ya hormati, minggu yang lalu Pak Bambang menyampaikan tentang apa Bu? Tentang apa? Yang hadir kemarin. Ibadah terpanjang dalam kehidupan itu adalah nikah atau rumah tangga. Tapi kemarin kami mendapatkan info dari Pak Kemenak, Pak. Kalau kemarin ingat Mas Fauzan, Pak Dr. Panut ya, menyampaikan bahwa angka perceraian tertinggi itu Wonosobo. Ini Masya Allah. Dari catatan beliau 4.000 yang nikah, 2.000 yang cerai Bu. Berarti banyak janda Pak Amir. Masya Allah. 2.000 loh Pak. Ada yang janda muda, janda kembang, janda mapan. Pilih lah itu. Warung ewu ini info Pak Kemenak loh, saya nggak tahu ribuan. 4.000 pernikahan kok ibadah terpanjang sebenarnya sedelet tadinya Pak ora sidodowo itu. 2.000 lebih perceraian Bu. Ini keprihatinan kita para ulama ya, kemudian kita semuanya bagaimana
agar menjadi keluarga sakinah. Ya ada hadir di sini dong, ya toh. Kajian keluarga sakinah. Nah, suaminya diajak sini gitu loh. Jadi biar ngaji bareng. Nah, ini salah satu upaya bagaimana tentram, baiti jannati, keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Hadirlah di kajian KKS ini. Ibu yang hormati, jadi info ini benar-benar memprihatinkan masyarakat Wonosobo, sehingga banyak sekali hal yang dicela oleh Allah ya. Boleh atau cerai tapi tercela. Ini adalah berarti prihatinan semua, termasuk para mubalek ini, sekolah-sekolah tabligh ini bagaimana perannya. Ibu yang hormati, maka untuk melihat seperti ini ibadah terpanjang ini jadi tidak panjang Pak Bambang artinya. Perlu dinasehati ini. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini keluarga sakinah ya Bu. Mawaddah warahmah, begitulah. Mudah-mudahan ceria gembira. Nggih. Ibu yang hormati, kemudian tadi saya membaca sebelum ke tema ini, karena tadi mulainya 8.10 nanti ya 9.10 lah ya. Ini mudah-mudahan begitu. Ibu sekalian hormati, kita disuruh muhasabah. Pengajian kita hari ini episode 58, sudah panjang. Seniornya datang hari ini Pak Tri, terima kasih Pak Tri Utara ini. Dulu ketika ngaji setitik sudah beliau yang mendirikan. Alhamdulillah hari ini juga hadir menyemangati kita semua. Ibu yang hormati, pengajian ini memang kuat-kuatan ya. Mana penyaji, mana yang hadir gitu toh. Sehingga kalau kedua-duanya tidak bersinergi ya tidak akan berjalan, tidak saling dukung. Maka kalau kita pelajari hari ini, ternyata kemarin saya ketemu jamaah, Mas kok isuran yang KKS nendi ke Omega Bu, rumah makan gratis jam 8 juga itu. Ini kan tantangan ini Pak Said. Hari ini jam 8 juga Omega ngaji ya, rumah makan gratis. Di sini juga gratis Pak Eri ya. Nah, ini juga gratis. Upaya begitu. Hari ini ada pengajian di Sudagaran itu ya, gratis Pak. Kemana sekarang Mas? Ngaji di Omega Pak. Waduh, ya wis ora apa-apa. Nah, kita berarti harus membuat sebuah ikhtiar KKS gratis gitu ya. Nah, begitu. Dan nanti ke depan kita gulirkan Bu, bagaimana pengajian ini menjadi sebuah ekonomi yang bergerak. Di sini mungkin ada tempat-tempat penjualan, kemudian parkiran itu dibuka Mas Fauzan, biar kalau hujan bisa ngiyup di sana itu. Sebelahnya Masjid Mahfaza SDASK punya parkiran yang luas di sana. Yang kaget kemarin Mas Fauzan, kok motornya kodanan nih kono penak banget gitu loh. Jadi ini kalau dibuka semua sudah rame, Masya Allah. Jadi cita-cita kita bersama akan kita teraih. Ramenya pengajian adalah ramenya orang yang ingin ke taman-taman surga begitu. Baik hormati, itu beberapa yang kami kaji, ternyata bahwa kajian ini memang harus dievaluasi. Maka Allah juga telah berfirman, orang yang cerdas itu pandai muhasabah itu. Surat Al-Hasr 18 bagi pengantar saja ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri muhasabah gitu loh. Jadi muhasabahi perintah Gusti Allah. Bertakwalah kepada Allah, Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini pengantarnya ya, surat Al-Hasr 18. Kemudian tadi sebuah hadis juga sampaikan, innama bu'iftu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini bagian nanti kajian kita pada pagi hari ini. Ibu yang hormati, muhasabah adalah sangat penting dan diperintahkan Allah. Apa yang dimuhasabai tentunya tentang keimanan dan ketakwaan kita, tentang kinerja kita. Setahun yang lalu itu apa? Itu untuk persiapan yang akan datang. Kemarin Pak Bambang Ali juga sudah membahas bagian. Maka untuk ini monggo kita ramaikan kembali, di mana kajian ini alhamdulillah untuk SD Sudagaran sudah kita wajibkan ini urasah tiap pekan, 2 pekan sekali gitu loh. Jadi dengan absen yang jelas. Kemarin Pak Aryo nantang, Pak zamannya digital orang nulis nganggo tangan. Oke, saya bilang begitu. Nanti buat aplikasi Pak Tri ya, atau yang sekretaris ini buat setor nanti tulisan pakai digital. Boleh. Tapi main tulisannya apa ya nulis gitu ya. Jadi sekarang kan banyak berbagai laporan. Kalau ibu-ibu guru TK bisa nulis begitu juga boleh. Mungkin dibuat aplikasi sehingga nanti bisa ngirim materi pembelajaran, nanti saya share. Yang penting kehadiran. Itu kan bisa ya. Jadi berkemajuan itu ya.
Nah, ini juga boleh nanti kita ikhtiari SD MBF maupun SD Sudagaran, model dengan aplikasi juga boleh. Yang penting hadir jenengan, orang ngapusi sih penting ini lah. Nanti kan nanti tangannya bicara kalau ngapusi gitu. Nanti di sini nanti letaknya. Kajian kita di sini, deleng gambar iki wedi jenengan. Itu. Sing penting orang ngapusi hadir, laporan bisa bentuk digital ya, bisa bentuk tulisan. Siap untuk menampung ini agar semuanya berjalan dengan baik. Ayo hormati, kemudian berikutnya juga dari ranting kita wajibkan semuanya ini. Ranting wajib hadir walaupun perwakilan 17 ranting itu kalau hadir 2 sudah 34 orang Pak. Perwakilan 1 ranting 2 34. Aisyah 12 ranting, hadir 2 sudah berapa? 24. Padahal voucher hari ini berapa Mas Eri? Baru berapa? 40 ya? Baru 40 voucher ini. Yang belakangan wah nanti suatu saat harus kita kembangkan lagi, kita tambahkan itu. Ada voucher. Di sini ada voucher yang berangkat lebih awal 40 dapat susu hangat dan apa? Nasi cokot ya. Ya sederhana wae ra apa-apa. Maune permen ya saya dikembangkan. Besok apa lagi lah begitu. Sehingga kalau di Arkom sebulan sekali kan makan. Tadi 400 loh. Mbuh turah mbora itu. Paling 400 setiap bulan di Al Arkom ini. Nah ini kita juga nanti ikhtiar sama-sama. Nanti modelnya gini Ibu, hari ini siapa yang sedekah gitu. Nanti titip Mbak Agustin ya. Mbak Agustin siap menerima. Saya siap nasi cokot 20 bungkus Mbak Agustin 100.000 misalnya gitu. Siapa lagi yang nitip? Nanti cepat sekali itu Pak. Dana ini tetap Mbak artinya. Dana ini nggak akan berkurang. Di Jogokaryan juga sama seperti itu ternyata ya. Ini kita studi tiru itu monggo kita terapkan. Orang mung niru tapi nggak pernah action ya. Maka kita action. Mimpi saya dulu Masjid Mahfazah itu melebihi Arkom karena kita punya banyak jamaah, punya ranting, punya Aisyah, punya SD, punya TK. Ini ibu TK ya? Oh, kelihatan ibu TK di depan. Ya. Pinter nyanyi berarti. Saya tanya Mbak, siapa yang ikut lomba paduan suara kemarin dari guru TK ini? Ngacung. Udah satu dok, wah nanti dapat hadiah di belakang Pak. Ya, saya sudah siapkan hadiahnya itu. Jadi yang ikut, hari yang ikut satu-satunya yang nutupi apa ya? PCM Wonosobo itu hanya paduan suara karena yang juara hanya paduan suara. Berapa orang ngacul yang ikut paduan suara di sini? Akhirnya 1, 2 Bu Guru TK. SD Sudagaran nggak ada yang datang? Ada anak ya? Oke. Okay. Nah, kemarin Sudagaran diwakili Askia dan ibu-ibu guru TK begitu ya. Jadi, terima kasih. Pertama ucapan selamat kepada ibu-ibu. Kemarin tanya gini Mbak, hadiahnya nopo Pak? Medali perunggu. Uang pembinaan 200.000 dibagi 20 man piro ya Pak Tri? Aduh, akhirnya nyong bingung arta naik ke sopo, naik ke bendara Pak Gendut. Nanti dijoli kalau pas peresmian Sudagaran lah, mudah-mudahan saya masih mimpi yang ikut nyanyi nanti kita apresiasi ya. Tenang aja, nek Pak Yakin lali dilekke gitu. Nanti kalau peresmian di Sudagaran, wah itu kita panggil yang juara-juara itu ya. 23 ya Pak Ustaz ya. 2-3 orang kan ora oke lah. Gitu. Saya kira ini apresiasi biar nyemangat kita semua. Baiklah Ibu yang hormati, saya kira pengantaran sudah cukup, sudah 1/4 jam. Kita langsung ke materi. Kita lihat di sini gambarnya aja udah menakutkan Pak Bu. Medeni mboten Bu? Tangan kok iso ngomong dadi lambe lho. Ini kan satu hal yang bagaimana melihat tema ini jenengan wis kudu deg-degan. Kenapa Allah mengunci mulut kita kan begitu kan? Mulut saya ini ambilnya nggo nyanyi, nggo ngaji kok dikunci kenapa gitu. Jadi tangan bicara seperti ini kenapa gitu ya. Oke, ayo hormati langsung pendahuluannya ini dulu. Saya bacakan karena banyak nggak usah ditulis. Banyak kenapa tema saya angkat ini karena banyaknya kecurangan, kemudian fitnah, ghibah, tajasus. Tajasus itu kasak kusuk ngalor ngidul lah begitu yang terjadi di sekitar kita baik dunia nyata dan dunia maya. Saat ini kasak kusuk itu kayak nyata apa maya? Nyata apa maya? Maya karena ribuan jutaan orang seluruh dunia di share elek kuaben nularke dosa jariah itu. Kalau kebaikan ya kebaikan jariah ya. Dan kebanyakan orang yang melakukan kecurangan atau fitnah maksiat ini tidak mengaku. Gitu Bu. Wong laku dosa biasanya orang ngaku. Lisannya ini perlu dijaga bener itu. Maka apa? Perlu adanya peradilan yang elegan yaitu di akhirat. Neng dunya iya dhek aman ya toh. Neng akhirat ora ono bakal sing kelompatan.
Ini, makanya gambar tadi itu jangan saja nanti mulut kita dikunci seperti itu oleh Allah SWT. Penyanyi Chrisye, tahu Bu Chrisye? Walah, dia jadi mu'alah namanya Chris Mansah itu. Dia membuat sebuah lagu religi yang terinspirasi dari surat Yasin ayat yang ke-65. Hafal nggih? Surat Yasin 65 nanti kita buka. Dengan judul apa? Lagunya ya mirip-mirip dengan Al-Qur'an ini karena inspirasi Al-Qur'an ketika tangan dan kaki berkata. Ini mengingatkan kita tentang pertanggungjawaban apa yang kita lakukan hidup di dunia dan sudah ditunaikan belum amanah yang diberikan Allah SWT kepada Allah SWT dan Rasulnya. Bagaimana kinerja tahun yang lalu dimuhasabai lebih baik atau tidak. Banyak kecurangan atau banyak jujurnya. Maka agar hidup kita meningkat kebaikannya, kita wajib kembali mempelajari kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dengan mendalam. Karena banyak orang ngaji itu tidak mendalam, Bu. Dadine ya mung lapis-lapis luar gitu loh. Fatihah saja mungkin kadang kita belum mendalam. Apa sih ihdinas siratal mustaqim misalnya. Ya Allah tunjukilah kami ternyata. Kami itu jamaah ke jalan yang lurus. Apa sih siratal ladzina an'amta alaihim? Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ketika jenengan membaca ini bayangan jenengan apa, Bu? Apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Bayangan jenengan siapa? Orang yang diberi nikmat. Ini orang lamun pas salate. Itu jadi sudah menyatu. Siapa? Para nabi, para sidikin, para syuhada, para sholihin. Orang yang diberi nikmat itu 4 golongan ini pasti bersama. Ya. Jadi nabiin, shodikin, sholihin, syuhada. Itu ketika Anda membahas itu mendalam namanya. Fatihahnya mendalam. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi ya terus jangan bayangin, wah saya akan bersama Nabi nanti malah ngelamun sholat ya. Tapi dalam pikiran kita sudah menyatu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kalau mendalam apa itu maksudnya? Bukan jalannya orang-orang yang sesat dan kau murkai. Siapa itu? Waladhdallin itu siapa? Halo? Orang? Waduh nggak jelas ya. Orang-orang yang apa? Waladhdallin itu. Orangnya namanya apa? Orang yang sesat itu siapa? Inna syirka la dzulmun adzim. Siapa? Syirik, orang yang syirik itu yang tersesat. Oh, ilmu itu kita waladhdallin itu adalah orang-orang syirik. Siapa itu? Jangan tahu sendiri orang yang syirik di sekitar kita. Itu namanya mendalam, ngaji Al-Quran yang mendalam walaupun Fatihah. Kemudian berikutnya hadis yang sahih kita pelajari. Seperti tadi saya katakan, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, makanya hati-hati menjaga mulut dan lisan kita tadi itu. Sehingga apa? Kita dapat melakukan muhasabah, bisa evaluasi diri, tidak melakukan kecurangan, menfitnah, maksiat, berbuat dosa dan menjadi orang yang bertakwa. Sedikit kisah inspiratif. Saya kemarin membaca majalah Tabligh. Majalah Tabligh itu judulnya Menebus Kesalahan. Kisah inspiratif diambil dari buku inspiratif. Itu ada seorang santri datang kepada kiainya. Dia datang, ya Kiai, saya akan menebus kesalahan saya. Oh kenapa? Saya menfitnah Kiai. Jadi nek wong dadi ngarep biasa difitnah toh Pak. Dadi RT dicucuh, RW dicucuh ya toh. Oh dadi ketua PCM juga sama ini. Walah. Bahan gue fitnah, gue gunjingan ngalor ngidul. Dadi bu guru TK juga sama toh Bu. Bukain naik mulang galak banget ya. Anaknya nyong wedi kan misalnya ngono. Itu menjadi bahan celotehan seperti itu, menjadi celotehan seperti itu. Maka kemudian santri itu menebus kesalahan. Ya Kiai, saya menebus kesalahan saya. Saya itu menfitnah jenengan sing ora-ora gitu loh. Nah, kemudian santri, Kiai marah enggak? Enggak. Bu guru TK nak wonten cah ngompol nesu mboten? Alhamdulillah temenan lho. Nggo salin kudune lho. Jadi guru TK biasanya cadangan salingnya oke ya, Bu. Oh, saya biasa nyalini anake biar waktu TK. Jadi nek pulang bocah nggo kresek ireng mesti ngompol iki.
disangoni Pak. Bocah kok bali nggo kresek. Wah, iki mesti ngompol di sekolahan. Gampang titenane. Wah, guru TK-ne berjuang. Terima kasih itu guru TK. Nah, gitu ya. Jadi kita melihat kejadian seperti itu. Nah, kembali ke pokok masalah. Kemudian santri ini begitu, Pak Kiai tidak marah, bu guru tidak marah ini, guru SD, tua ranting, ketua PCM, jangan marah dulu ya, godop ini nggak baik. Kemudian Pak Kiai itu gampang sekali nasihat itu. Dalam majalah tabligh itu, yang langganan suara tabligh di Muhammadiyah Minal Pusat ini mengatakan gini, silahkan, nggak apa-apa. Nanti besok kamu datang ke pondok ya, dengan membawa sulak. Semula bahasa Latinnya apa lainnya? Sulak sing ana wulune. Kemoceng ya, bener ya. Nyong hari nyebut iki kemoceng ya apa? Bener berarti ibu-ibu paham ini. Ojo sulak sing rafia, enggak bisa disabuti. Jadi suruh bawa kemoceng ke pondok. Kemudian kamu datang ke pondok, silahkan kamu keliling lapangan pondok ini. Nek SMP Muhammadiyah ya Darul Arqam ya lapangan SMP itu, suruh keliling, suruh nyabuti bulu ke moceng. Silahkan dicabuti itu bulu-bulu keliling lapangan. Nah, sambil dikir mungkin ya, iki opo maksudnya Kiai nebus kesalahan kon nyabuti bulu ke moceng. Wah, dicabuti keliling lapangan. Dek, sak puteran gundul entek. Bulunya habis kemana Bu? Kemana bulunya? Jatuh ke bawah? Belum tentu. Bulu loh, mana? Terbang di bawah angin, dilalai ono angin liwat kan, bulu kemana-mana itu. Berterbangan kemana-mana bulunya. Nah, Pak Hasan udah tahu itu larinya ini. Ya, ada. Kemudian setelah habis gundul, santri datang ke Kiai. Ini Kiai saya sudah selesai ini. Saya sudah keliling lapangan, kemoceng ini sudah gundul. Apa ini hikmahnya saya kok dihukum seperti ini? Kiai dia bilang, itulah fitnah yang kau berikan kepadaku. Seperti bulu-bulu yang kau cabuti berterbangan kemana-mana. Kamu bisa saya maafkan, tapi fitnah itu akan pernah hilang, tidak ada ujungnya. Ngeri betul? Ngeri. Jadi mulut itu hati-hati itu, betul ya. Maka di dalam Al-Quran dikatakan Al-Baqarah 191 di sana disebutkan wal fitnatul asadu minal qatl. Al-Quran itu 191. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bayangke, wong mata ini wong ngeri betul. Kok fitnah lebih kejam? Ini persoalannya. Bulu-bulu kemoceng yang dilepas itu berterbangan kemana-kemari. Ujungnya berhenti kalau di mana? Pak Bandi, mandeki nanti kira-kira bulu kemoceng itu. Pak Kiai takoni, nek tekan golongan iman, ya enggak? Ketika sampai ke orang beriman, ini fitnah, jangan diteruskan. Tapi kalau ketemu orang yang tidak beriman, tambah ngobrol-ngobrol, tambah bumbune, roiko, ya macam-macam ya Bu. Wah, kira tuh hati sak dunya itu krungu kabeh itu. Ini mengerikan sekali. Maka nasihat Pak Kiai ini luar biasa. Ya itulah fitnah yang kau berikan pada saya. Saya memaafkan kamu telah nasihat, tapi yang namanya fitnah tidak ada ujungnya Pak. Mabul-mabul, kaya wulu berterbangan ke sana kemari. Ini makanya hati-hati menjaga mulut kan begitu. Tadi gambarnya mulut. Bisa dipaham sih Ibu? Saged sih? Nah ini monggo kita paham. Kita bahasa-bahasa inspiratif ini sangat penting. Bagaimana sebuah kajian yang bisa ya kita pahami bersama termasuk kami gitu. Oke. Lanjut, nah, mesti jenengan bayangin ini dasarnya kajian kita. Jadi di surat Yasin ayat 65. Kristus sampai menyanyikan begini, ada satu masa mulut dikunci, gitu ya. Terus apa? Pak Amir apa? Tak ada kata lagi. Luar biasa itu surveinya Kristus itu luar biasa. Yasin 65. Jadi nanti suatu masa akan seperti itu, Pak. Lagu ini jenengan bulan-bulan ini mesti baleni meneh ya, karena lagunya itu sendu dan luar biasa sangat menginspirasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari nanti kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka. Dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Percaya Al-Quran ini mboten Bu? Percaya mboten? Ora percaya banget kan, imannya perlu diragukan ini. Ini Allah yang bilang bukan saya.
Hari ini tangan jenengan sudah bisa bicara belum? Udah, dengan teknologi naik hebat. Wah, ini sudah jawaban Al-Quran. Hari ini teknologi sudah menjawab. Bahasa Al-Quran benar, tangan bisa bicara. Pak Hasan jempol, itu hebat kan? Bu, siapa ki? Lali sini, hebat dan sebagainya. Mohon maaf ya dan sebagainya. Tangan bisa bicara. Hari ini diterjemahkan dengan teknologi kemajuan ini, menerjemahkan Al-Quran itu benar gitu loh. Kemudian berkatalah kepada tangan-tangan mereka dan jadi kesaksian adalah kaki mereka, apa yang mereka usahakan. Masya Allah Bu, ini dasar kajian kita ini. Lanjut, tafsirnya. Saya ambil 3 kitab tafsir di sini. Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari menjelaskan bahwa lisan orang musyrikin kelak di hari kiamat akan dikunci oleh Allah SWT. Alhamdulillah, jenengan musyrik betul. Orang saya kurang dikunci Pak, gitu kan. Penjelasannya harus tahu bagaimana ngaji yang mendalam. Yang dikunci itu orang-orang musyrik, gitu ya. Jenengan asal wis ora percaya karo Nyi Nyoro Kidul ki ana temenan iku ora musyrik lah itu. Melu nebar laut, melu apa ya Pak? Ulah sing werna-werna lah itu dulu tradisi-tradisi yang penuh dengan kesirikan yang sekarang akan ditumbuhkan lagi. Karena budaya sulit sekali itu. Bagaimana kita budaya itu menjadi Islami dan sebagainya. Jadi yang itu orang musyrik, tangan mereka akan berbicara dan paha bagian kiri. Kenapa tidak bagian kanan ya Pak As ini? Ini At-Tabari loh. Dan paha bagian kiri mereka akan menjadi saksinya atas kemaksiatan yang telah dilakukan semasa hidup. Ini tafsir At-Tabari, bisa dilihat nanti di sini. Ini tadi saya kembali Al-Quran, hadisnya ini ya. Taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamasaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasul. Tadi situ ya. Aku tinggalkan 2 perkara, nek berpegang pada keduanya, ngaji seperti ini, kamu tidak akan tersesat. Yaitu apa? Kitabullah wa sunnatur rasul. Yaitu Al-Quran dan sunnah. Hari ini kita ngaji Quran dan sunnah ini. Ceroh ya At-Tabari ya, ini dasar At-Tabari. Sampun Mbak, Bu. Oke, lanjut tafsir Ibnu Katsir. Ini kita ngaji. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa di hari kiamat orang kafir dan orang munafik akan mengingkari perbuatan dosa yang telah mereka lakukan di dunia. Sudah rodok minggir, kafir dan munafik. Jenengan kafir atau munafik bukan? Nek enggak dikunci. Tadi yang dikunci khusus tadi musyrik, sekarang kafir, munafik. Ini gitu ya. Kenapa? Karena dia mengingkari perbuatan dosa yang telah mereka lakukan di dunia. Bahkan mereka bersumpah bahwa tidak pernah melakukan perbuatan maksiat. Saat itulah Allah mengunci mulut mereka sehingga tidak bisa berbicara lagi. Lalu tangan mereka yang diperintah untuk berbicara dengan kesaksian oleh anggota tubuh yang lain. Dalam ayat yang lain, kesaksian tidak hanya kaki, kulit mereka juga Pak. Lidah mereka, ini menjadi kesaksian. Kulit mereka ada di ayat yang lain gitu ya. Inilah keadaan orang-orang kafir dan munafik di hari kiamat. Ketika mereka mengingkari kejahatan yang mereka lakukan di dunia. Dan mereka bersumpah atas apa yang mereka lakukan. Jadi sumpah-sumpah ini buat nentu, jadi sumpah-sumpah itu enggak boleh. Bagaimana sebenarnya dia berbuat dosa, maksiat, tapi enggak, saya enggak mengatakan. Saya beriman padahal tidak beriman. Ini orang munafik ini. Nanti bisa di-share ini Bu, boleh digital boleh nanti laporan. Ini itu ditantang kepala isdisdagaran saya. Pak, zaman digital Pak, di-share aja. Ya ora apa-apa. Ini kehadirannya jangan ngapusi. Udah lambene dikunci gitu loh. Ya kejujuran yang penting saya. Boleh ya, karena digital kan gampang tuh Pak, kancane, tapi kehadirannya di sini ya ada tandangan di depan itulah. Ini mohon maaf saya sampaikan, ini ada kondite kepada guru-guru ya, mohon maaf ya. Nek TK udah berjalan ya, Mbak. Wajib hadir kajian setiap apa? Bergantian sama kan? Nah, nanti ini pengajian nggak akan berjalan seperti ini. Ditandatangani oleh Dikdasmen ya. Ya kan dilaporkan ke Dasmen. Nah, kondite. Nanti juga saya harapkan SD Sudagaran, SD Askia, nanti berkembang Sore Ahmad, karyawan Sore Ahmad juga Pak. Lazismu suruh ngaji semua, tanda tangan semuanya. Nanti kalau nggak demikian, wah. Wong teman sebelah aja ngaji neng Solo,
Padahal nek kono ngajine setengah dino, kuat. Saya tadi pagi mendengarkan satu bis dari Wonosobo. Walah. Satu bis dari Semarang. Walah. Ngajine neng Solo, Bu, ya dong lemperan ngene iki padha lah. Teman sebelah komitmennya sangat tinggi ya. Kita tuh lebih tua, wis 112 tahun ngaji kok dadak diuyak-uyak ya jadinya saru gitu loh. Neng Taman Surga kok diuyak-uyak iki piye? Padahal ini masjid kita ini, markas kita, markas Askia, markas Dagaran, markas PCM, Aisyah, Pemuda NA, sini bersatu padu. Naik kumpul itu banyak masalah yang bisa diselesaikan. Betul itu. Jadi nanti ini menjadi yang rame, Mak. Nanti pokoknya parkiran dibuka, Mas. Ora cukup sebelah dibuka. Nanti yang sing ora kudanan parkir nang kono itu. Jadi udah luas sekali itu daerah ini. Ya. Dan alhamdulillah masjid ini sudah takmirnya baru ya. Nanti mudah-mudahan lebih cerah. Hadi sing bangsa kaya ngene panune ilang itu nanti itu. Ngono wis dikelola masjid kok do panunen ngono ya obate kudu ono. Ini nanti ke depan sudah indah 2 lantai ya, Mas. Anu Danang ya, 2 lantai paling enggak ini. Dhuwur nggo perpustakaan, ini nggo ngaji, wah keren itu. Bismillah lah. Muhammadiyah bangun ora rampung gitu. Saya kira begitu harapan saya. Pak Nurawan jangan senyum-senyum, konsepnya aja silahkan gitu. Jadi ini untuk menjadi sebuah peradaban. Jadi istilah Mas Said, masjid event, masjid transit wisata, tapi juga makmur dan memakmurkan gitu loh. Itu daerah wisata, mosok nggak bisa mampir sini gitu loh. Ini ke depan monggo dukungan semua pihak saya harapkan itu. Oke, Ibnu Katsir cetok nih ya, Ibnu Katsir ya, sudah banget. Berikut Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan ada 4 alasan yang menyebabkan mulut orang yang dimurkai Allah itu dikunci. Kenapa itu orang dikunci mulutnya? Pertama, Imam Al-Qurtubi mengatakan ucapan atau sumpah mereka sendiri, mereka berkata demi Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak termasuk orang musyrik. Padahal dia musyrik gitu loh. Ya, belinja apa? Mulutnya enggak sama dengan hatinya sehingga Allah mengunci mulut mereka. Ini tetap orang musyrik yang dikunci ya. Yang kedua, agar ahlul mauqif bisa mengenali dan memiliki ciri berbeda dengan mereka. Ahlul mauqif itu saya buka dalam kitab itu para sahabat gitu loh. Para sahabat iso mbedake kowe iki sing wong musyrik wong sing ora cetha gitu loh. Ahlul mauqif itu para sahabat ya. Yang ketiga, karena penyaksian anggota yang tidak bisa berbicara lebih terpercaya dibandingkan dengan anggota yang dapat bicara. Betul, Pak? Bisa dipercaya iki tangane daripada lambene. Iki dalam loh Qurtubi ini mengatakan iso dipercaya tangane bare lambene gitu loh. Karena tangan rada lidah ya, Pak. Ora iso lembut-lembut gitu loh, rasa goyang-goyang. Nah, ini lebih terpercaya omongan dari tangan daripada mulut ini. Ini Al-Qurtubi. Kemudian yang keempat, supaya dibuat maklum bahwa anggota tubuh yang ikut membantu melaksanakan maksiat nanti akan menjadi saksi perbuatan mereka. Saya kira dengan kitab tafsir 3 ini sudah menguatkan bagaimana kita belajar tentang al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tasadu ajlukum bima kanu yaksibun. Oke, apa itu curang, Pak? Intinya teriki. Kenapa mulut kita harus dijaga? Ya, agar kita tidak curang. Gitu loh. Menurut kamus KBBI sesuai ya, curang itu mengandung pengertian berapa, Bu? 3 ya. Tidak jujur, apalagi tidak lurus hati dan tidak adil. Curang itu sederhana menurut KBBI ya. Dia tidak jujur, ya, mulutnya nggak jujur dan munafik kan? Ya. Tidak lurus hati ini rapodo karo lambene gitu loh. Dan mereka tidak adil. Tidak adil bagaimana mengatur kehidupan ini enggak adil gitu. Ini saya juga prihatin Pak Fauzan, ini nek bocor terus ora iso gelar karpet ya. Nek digelar mambu bingung. Ini segera nanti kita rapat inilah. Lah ini do linggo ning apa? Muga-muga kuat ngampet ya, Bu. Karpetnya ora kebak ya. Karena takut bocor jadi enggak ini. Jadi kalau dipenuhi besok kalau sudah diatasi ini. Pokoknya nek kumpul masalah selesai lah insyaallah gitu. Ya ini dari PR kita semua ini. Nanti cuma kelingan kayak saya linggo nang mburi linggo nang iki apa di keramik dingin banget. Oke, ini mengandung 3 pengertian. Tidak jujur, tidak lurus hati, tidak adil itu curang, Bu. Adik-adik kita di SD sering, curang deh ngono ya. Sebabnya napa? Kok bocah bahasa curang kowe ngono. Ngopo sebabnya? Apa Pak ini?
ngapusi kancane misalnya ya curang, misalnya niku temene. Bocah-bocah tuh sudah bilang curang di TK, di SD gitu. Apa tujuan kita mengkaji ayat ini sekarang? Setelah kita belajar surat Yasin yang ke-65 tadi, pertama apa? Agar kita menjadi orang yang berakhlakul karimah. Tidak curang, dapat menjaga lisan. Gitu Pak? Tidak ghibah, tadi tidak maksiat, tidak menfitnah. Wah, apalagi di dunia medsos ini Masya Allah. Ora tabayun, urung ngerti ngesar nambah dosa itu. Ustadz Adi Hidayat ketika ceramah di Universitas Muhammadiyah Pekanbaru kan fitnahnya banyak itu Pak. Ustadz Adi Hidayat tuh fitnah ngalor ngidul. Gara-gara memberikan hadiah mahasiswa Kristen itu ya. Ya waktu itu disuruh pidato. Kan beda pendapat itu boleh ya. Nah, karena di situ mahasiswanya ada yang Nasrani. Seperti di Kupang itu kan ada Krismuha toh. Kristen Muhammadiyah, artinya banyak sekali orang Kristen yang kuliah di Muhammadiyah itu. Nah, pandai-pandainya itu tapi difitnah Ustadz Adi Hidayat itu ngalor ngidul tentang itu ketidaksamaan bagaimana memberikan hadiah kepada orang-orang Kristen untuk pidato di depan dengan agama mereka itu. Maksudnya ditakoni ngopo dhewe kok tertarik ini ngono karep-karepe itu. Karena pendidikannya tinggi, bagus dan sebagainya. Oke. Agar kita menjadi akhlak tidak curang dan dapat menjaga lisan itu tujuan kita nanti. Biar mulutnya nanti tidak dikunci ya Bu. Nah, maka kita harus menjaga lisan kita. Hadis juga mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang muslim sejati itu orang yang lisannya bisa menyelamatkan muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Itu Bu. Wong muslim sejati iso nyelametke sedulure dari lisan dan tangannya. Berarti lisannya orang ngumbar ngalor ngidul menfitnah. Tangannya menolong, bagaimana menolong, sebagainya. Ta'awun, bukan malah ngantemi gitu loh. Ya, jebret bagbuk kancane dewek gebuki. Ya. Istilah bahasa kerasnya disileti gitu ya Pak. Ngeri. Lah ini ikhtiar begitu. Muslim sejati itu. Lisan dan tangannya terjaga ya, bisa menyelamatkan saudara-saudaranya sebelah. Maka bagaimana pengajian ini bisa saling menolong di sini gitu. Yang kedua, agar kita takut peradilan Allah di dunia dan di akhirat. Kalau orang sudah curang, fitnah di mana-mana, walaupun di dunia lepas, tapi di hadapan Allah tidak ada yang bisa lepas. Kadang kita di tenisuk gitu ya, rokib ati itu ora bakal kelinan gitu loh. Itu peradilan akhirat itu elegan Bu. Enggak ada sesuatu pun yang tidak tercatat. Ono sing ngledek kitabe rokib ati wis kebak gitu lah sembrono ya lah. Sembrono. Rumangsane dengan 6 miliar ini bukunya habis, Mbak. Enggak. Ini sudah selesai gitu. Nah, ini ya karena bahasa-bahasa celotehan sembrono gitu. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu mesti jujur ya tahu. Nah, dia akan berkata yang baik. Bagaimana dia berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Orang bertakwa itu mesti jujur, lurus hati dan adil. Jadi setelah belajar itu bagaimana menjadi orang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan yang keempat apa kita tujuan ngaji di sini? Ayat tadi agar hidup kita bahagia dunia akhirat. Sakinah mawaddah warahmah. Tema yang diharapkan pengurus kan juga hari ini bagaimana menjadi keluarga bahagia dunia akhirat, tahu peran suami, peran istri kan begitu. Sehingga tidak terjadi perceraian yang banyak tadi itu loh. 50% nih orang ngeri dari 4.000 2.000 itu. Kemudian yang ada di sini keluarga sakinah mawaddah warahmah nggih. Amin. Wah, diamin itu. Oke, lanjut. Ada beberapa bentuk kecurangan dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah curang dalam perdagangan. Nah, ini panjang. Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 7 ini sangat populer. Adik-adik kita SD, TK sudah hafal ya Panti ya? Al-Mutaffifin sudah hafal? Oh, juz 29 ya 30 meneh ya. Al-Mutaffifin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awwazanuhum yuhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin adzim
yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla innal kitabal fujjari lafis sijin. Kecelakaanlah, wailul orang-orang yang curang. Ini bahasanya curang, celaka. Wailul muto itu orang yang curang, celaka. Yaitu siapa? Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi. Nek tuku njaluk di ben tambahi. Ibu-ibu cok begitu ya? Tambahi ta, kurang siji kowe. Lakoni ibu-ibu Pak. Nek bapak-bapak mboten nggih. Nek bapak-bapak ngicipi orang ngicipi karo ngadeg walah aja lah. Aduh, larangan. Nek bapak ngicipi ibu-ibu njaluk tambahi ya, bakule entek ngono ya. Bakul buah melas banget iki. Tapi terjadi ya Bu ya, tambahilah kurang anget sithik kowe. Nek tambah bayar ora gelem. Janganlah yang jujur. Itu kalau membeli kita takarannya minta ditambah. Tapi wa idza kalum awazanuhum yusirun. Tapi kalau menimbang buat orang lain minta dikurangi, dilongi meneh, guling baleni meneh. Waduh. Nah ini loh, ini memang sudah suratan manusia kayak karakter seperti itu. Nah, mereka kemudian berikutnya ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah orang-orang dzon menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan di hari kiamat? Liyaumin nadzim, di hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Wes saiki ning ngarepe Gusti Allah, dhek de curang ya toh. Ini Al-Qur'an betul-betul menantang kita semua, Bu. Allah itu maha besar maka berani menantang, maha hebat. Waisal melihat manusia, Allah maha kuasa, maha dikdaya. Azizul Hakim, perkasa tapi bijaksana. Azizur Rahim, perkasa tapi kasih sayang. Itu Allah SWT. Jadi luar biasa, Bu. Kemudian berikutnya, yaitu kala inna kitabal fujjari lafisijin, sekali-kali jangan curang karena sungguhnya kitab yang durhaka itu tersimpan dalam sijin. Jadi nek dewek teng napa ngiliyin gitu ya. Kitabnya kita mudah-mudahan iliyin bukan sijin, tapi catatan-catatan yang baik. Kalau berdagang itu koyok gayane Abdurrahman bin Auf. Tak seringi cerita gitu ya. Abdurrahman bin Auf itu adalah seorang pedagang yang sukses sampai nyong men dadi melarat gitu loh, aku sugih pol gitu loh perdagangannya. Termasuk Utsman bin Affan itu hotelnya pun sekarang masih ada di Madinah itu. Ini pas umroh, tinggalannya Utsman masih ada. Suatu kali Abdurrahman ini pada waktu terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang panjang karena perjalanannya juga jauh. Dari Madinah itu 700 kilometeran. Saya pernah ketemu mahasiswa yang kuliah di Tabuk, Pak Umar, putranya Pak Musbiun. Saya ajak ngobrol. Gimana tentang Tabuk? Tabuk walau 1400 lalu ya masih dalam keadaan susah. Tapi sekarang sih sudah ramai gitu. Perjalanan yang amat jauh menghadapi Kaisar Romawi gitu ya. Nah, tapi dimenangkan oleh umat Islam. Dalam perjalanan yang jauh dan lama ini 700 km ini ngendi ya Pak Udin? Kene ngendi ya? Kene Jakarta piro? 400 ya. Tekan Banten berarti ya. 700 km. Waduh banget. Maka ketika para pasukan Madinah ini berangkat ke Tabuk, ora ana sing ngurusi kurma. Kurmane do bosok. Nah, gitu ya, kurmane do bosok waktu itu. Karena ditinggal perang. Sing jogone omah mung titik ngurusi kebun kurma di Medina itu yang banyak. Wah, kemudian setelah pulang dari peperangan, ya wong sing do tanam kurma ya do, waduh gimana ini dodolane nyong ora payu gitu loh. Ini udah busuk sampai pada jatuh dorogol dari kebun kurma ini. Tetapi apa Abdurrahman bin Auf menyelamatkan orang-orang, tak tukune kabeh itu kurmamu bosok kuwi. Walah, kurma bosok dituku Pak Hasan. Tak tukune. Jadi itu menyelamatkan perdagangan. Nah, benar Bu, setelah dibeli dengan harga yang murah tentunya busuk ya, maka datanglah dari utusan Yaman, Pak. Datang ke situ, minta kurma bosok jan. Regane 10 kali lipat jan. Masya Allah, ora sida melarat Abdurrahman 10 kali lipat dibeli oleh orang Yaman. Sida melarat mboten Abdurrahman bin Auf. Mboten, padahal nyelametke para pedagang-pedagang kurma di Madinah. Wah, untuk obat katanya Mas Danang. Bisa ngobat ya ternyata ya. Bisa untuk obat itu karena sedang berjangkit penyakit di Yaman itu.
Nah inilah cara berdagang yang jujur itu ono dalan wae. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bener. Gitu. Barang siapa yang bertakwa kayak Abdurrahman ini mantap. Akan diberi mahroja jalan keluar dan rezeki tak disangka. Lho sapa nyangka toh kurma bosok dibayar 10 kali jan. Wadah mikir longko barange Gusti Allah ngirim wong Yaman ning Madinah. Borong itu karena untuk obat waktu itu di Yaman ada penyakit wabah yang besar. Gitu loh Bu, Masya Allah. Jadi takwane Gusti Allah ini wis menangane pol itu. Dunia selamat, akhirat ya selamat. Ini perdagangan ya. Oke lanjut. Yang berikutnya curang dalam amanah. Ini pas nanti. Kita nggak boleh curang tadi perdagangan yang jujur, tapi juga jangan curang dalam amanah. Ini dalam surat 8 itu surat apa? Halo? Surat apa Mas? Al-Anfal. Apa ibunya ini? Al-Anfal. Surat 8 surat Al-Anfal. Ayat 27 gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya Muhammad. Ini Gusti Allah yang perintah nih. Jangan curang dalam amanah. Dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Siji dhewek ora entuk curang karo Gusti Allah Rasul, ping pindho ora entuk curang dalam pekerjaan kita, Pak. Gitu, Pak. Amanah dibakar apa? Pak RT, Pak RW, guru, rumah tangga. Ini benar-benar Allah memberikan sebuah warning, peringatan kita semua. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Apa itu amanah Allah dan Rasulnya? Adalah dua, hanya dua, Pak. Amanah Gusti Allah itu cuma dua, Abdullah dan Khalifatullah. Amanah Gusti Allah ning alam dunia ini mengkalih, siji menjadi hamba Allah, sanggup mengabdi. Surat 51, surat nomor Az-Zariyat ya, Az-Zariyat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini. Aku kamu cipta jin dan untuk mengabdi kepadaku. Ini amanah yang pertama itu beribadah ning alam dunia ini. Jadi orang ibadah itu mengkhianati amanah Gusti Allah itu loh gitu. Disambung dengan Rasulullah, aqimus shalah, aqimus zakah di ayat yang lain, itu amanah Gusti Allah. Jangan khianati itu. Jadi kita harus bagaimana melaksanakan amanah dengan benar. Kemudian khalifatullah itu apa? Wakil Allah di muka bumi. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Kamu diutus untuk sebagai khalifah di muka bumi. Tujuannya apa? Memakmurkan bumi ini. Bagaimana bumi dimakmurkan? Enggak dirusak, dikelola. Tanaman-tanaman disirami dengan baik sehingga menghijau menjadi sebuah kampus apa Mas? Adiwiyata ya. Adiwiyata, lebih baik sekali. Ini perlu ditata. Bagaimana sebagai khalifatullah itu mengatur bumi tidak merusak bumi. Ini Al-Baqarah 30. Jadi dua amanah itu jangan dicurangi. Allah yang melarang. Kemudian termasuk amanah-amanah yang dipercayakan kepada kita sebagai ketua PCM, ketua ranting, ketua Aisyah, Pak pengawas, direktur apa, Citra, semua amanah semua itu walaupun punya sendiri. Yang amanah Gusti Allah. Ketua ranting, Aisyah, Bapak Ibu guru semua ada amanahnya. Jangan curang kepada apa istilahnya jobnya ya, jobnya apa, pekerjaannya apa bagiannya. Sehingga jenengan itu uripe tenang gitu. Nek wong curang itu ora tenang, Pak. Ora tenang. Mawon gitu ora tenang. Tenang itu kalau bidzikrillah tatmainul qulub. Jadi hanya ingat Allah jadi tenang. Kalau wong ingat Allah enggak mungkin curang. Itu intinya begitu. Ya. Ini surat Al-Anfal 27. Oke, berikutnya curang dalam perkataan atau dusta. Biar mulut kita enggak kunci, jangan curang dalam perkataan. Ini jelas Al-Baqarah nggih, ayatnya yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka sesungguhnya bukan orang yang beriman. Nah, ini kan jelas dusta loh, ngomong iman yang janjane enggak beriman. Di hadis lain dikatakan apa? Ciri orang munafik ada 3 ya. 1 jika berkata
No Bu? Dusta. Kalau berjanji ingkar. Dipercaya apal, ahlafa, kianat. Jadi ngomong dusta, janji mengingkari. Nah, dia kalau dipercaya khianat. Munafik itu inti geni neraka itu di dalam ayat apa itu Al-A'raf kalau nggak salah. Dasarnya karena yaitu lambe, mulut dan hatinya nggak sama. Ini membahayakan sekali. Ini curang dalam dusta ini sangat berbahaya. Dan di Al-Quran dikatakan orang munafik itu ciri-cirinya kalau sholat itu komu kusala, males. Nek jenengan ngetes awake dhewe, nek sholat isih males berarti sih kalau munafik gitu loh. Loh, ini Gusti Allah bukan saya loh. Ya. Wa idza qamu ila sholati kusala, ya toh. Ciri wong munafik itu, inal munafik itu nek ngedeke sholat itu males. Mudah-mudahan di sini tidak ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian, jangan jadi munafik. Munafik berbahaya sekali nih. Curang dalam dusta ini mereka menjadi dasare geni neraka, itu ngerikan sekali. Berikut curang dalam hitungan atau kecurangan berbasis angka. Ini curangnya sampai 5 nanti pas, nanti 10 menit ya. Ini ayat cukup populer di surat Ali Imran ini, ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiri wal munqatarati minadz zahabi wal fidati wal khayli musawwamah wal an'ami wal harz dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada yang diingini. Nah, kecintaan pada yang diingini ini bisa kecurangan berbasis angka, yaitu wanita-wanita. Tidak hanya satu loh Pak, wanita-wanita. Gitu. Yang kedua apa? Anak-anak. Ini kan berbasis angka toh. Berarti nek wanita-wanita bojone ra mung siji gitu ya, maksudnya gitu ya. Boleh, masa boleh ya. Maksudnya boleh gitu loh. Masalah wani ora wani ya mbok urusane bapak-bapak Ibu ora wani Bu lah paling. Nek pemuda muda ora wani lah, ora wani. Ampun semelang. Soalnya kok coba ditertok ini berbasis angka ini. Jadi ini bisa curang. Jangan boleh yang resmi 1, yang 2 tidak resmi, ini kan curang ya toh? Curang itu. Simpanan di mana-mana itu. Lu ngeri itu. Lu zaman saya ini Masya Allah mengerikan lah. Gue terjaga kita ini betul. Itu tentang wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan di dunia. Dan insya Allah adalah tempat kembali yang baik surga. Ibu yang hormati, orang bisa curang dengan ini Bu. Dengan banyaknya anak, istri, kemudian emas, kuda pilihan. Ini hitungan-hitungan angka ini orang bisa. Bagaimana saya tidak zakat, caranya piye ya, diakal-akal loh, biar tidak sampai nisab bagaimana itu, ben ora sedekah piye itu dan sebagainya. Nah ini makanya ini orang bisa hitung-hitungan bondo ini menyebab orang curang. Rumah sana bondo ini ora peparingi Gusti Allah itu loh. Iku usahane nyong kaya korun, iku gawean itu dhewe nyong dhewek kok nggo sedekah gitu loh misalnya. Itu bisa terjadi. Ini ngeri ya. Dan kecurangan yang terakhir yang ini, curang terhadap Allah Ta'ala adalah kecurangan tertinggi, yaitu berbuat syirik. Ini kecurangan tertinggi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kedzaliman yang besar. Jadi syirik tertinggi adalah kecurangan tertinggi terhadap Allah adalah perbuatan syirik. Dan syirik ini benar-benar menjadi fitnah akhir zaman. Gitu Pak? Fitnah akhir zaman itu ini. Makanya ketika berdoa di atas akhir itu yang mantap Pak. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Akhir zaman Pak. Fitnah hidup dan mati seperti bulu yang terbang tadi itu loh Pak. Jadi hati-hati itu, lebih kejam dari pembunuhan loh ya. Wal fitnatu asaddu minal qatl.
Fitnah itu memberatkan sekali. Syirik juga bagian dari fitnah, ghibah dan sebagainya bisa menjadi sebuah syirik-syirik kecil. Menjadi sebuah penyakit yang menjadikan mulut kita ini tidak terjaga. Kemudian yang berikutnya, yang hormati, syirik adalah dosa yang besar yang melanggar hak Allah, di mana hak Allah adalah disembah makhluknya, manusia dan jin, tetapi mereka menyembah yang lain. Maka dosa syirik ini tidak terampuni kecuali bertobat dan amalannya habitat amalum tertolak. Orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak merasa diawasi Allah, sedangkan orang yang bertakwa selalu merasa diawasi Allah. Ada ihsan. Semoga kita terhindar dari perbuatan syirik dan kecurangan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kita nih pun amin pun rampung ya Bu. Pas ke 10 menit kurang 2 menit bagi-bagi hadiah nggih bagi. Oke. Kisah penutupnya ini pernah saya sampaikan. Kisah Imam Syafi'i ini sudah sering kami sampaikan mungkin ya. Beliau ini Pak Kiai ini suka mengumpulkan anak-anak nakal. Jadi anak dakwah komunitas kalau di tempat kita. Mantan pencuri, mantan peminum, pemabuk, ya pokoknya mau limo lah di sini dia mengumpulkan orang-orang ini. Dan ini telah dijalani oleh Pak Air Fahrudin. Itu pernah dijalani Bu di Jogja itu ya, di kali apa itu, di lereng-lereng sungai itu. Codi, itu Pak Air sudah belusuan ke situ Pak, udah nyontoni. Nah, kalau di UMP Purwokerto di Kampung Sri Rahayu, saya membaca Suara Muhammadiyah itu. Sebuah kampung yang tadinya mau limo menjadi kampung Muhammadiyah. Keren itu Pak Jebul Suroso itu profesornya UMP membuat sebuah kampung yang tadinya kampung yang tidak baik menjadi kampung yang baik. Ini karena punya dana Pak, memberikan pekerjaan dan sebagainya. Bisa baca Suara Muhammadiyah terbitan keberapa itu Pak Tri. Jadi dibahas tentang itu bagian dakwah komunitas di sebuah kampung Sri Rahayu di Purwokerto itu luar biasa. Kemudian ini kisahnya begini. Suatu hari Pak Kiai itu berikan tausiah. Dalam suatu kajian itu ada salah satu muridnya yang minta izin untuk mencuri, penyakitnya kambuh. Pak Kiai, nyong kula badhe nyolong. Wah lagi ya aneh nunggu dakwah ya arep nyolong nemo arep nebus kesalahan saya arep nyolong Pak. Jadi kisahnya dua kisah ini semua. Saya mencuri, Pak Kiai juga tidak marah. Silakan. Kamu mencuri di suatu tempat di mana kamu merasa Allah tidak mengawasi kamu. Ya toh? Nah, tidak mengasihi kamu. Oke Pak Kiai gitu. Akhirnya pencuri ini benar ya toh. Keliling suatu kampung, berarep nyolong, wih Gusti Allah ndeleng nyonge gitu. Arep nyolong, wih Gusti Allah, berarti enggak ada dunia ini yang tidak terawasi Allah. Pencuri tadi mencuri enggak jadi. Nah, karena apa? Nah, karena dia tidak melakukan kecurangan. Walaupun dia niat nyolong, nanti tetap ada peradilan Allah di akhirat dan mulutnya akan dikunci. Maka sesuai dengan Allah, nanti kalau jadi mencuri, tangan akan bicara dan kakinya menjadi saksi. Penutupnya cukup jelas. Al yauma nahtimu ala ahwaihim wa tukalimuna aidihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari nanti mulut akan dikunci, tangan yang ngomong dan kaki menjadi saksi. Mudah-mudahan kita terhindar dari ini semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah semoga terhindar dari perbuatan curang dan memfitnah, ghibah, maksiat dan dosa lainnya sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian ya hormati kajian ini, maka akan bagi-bagi hadiah. Tadi saya sudah janjikan yang ikut apa kemarin. Ini langsung nggak ada pertanyaan ya. Ini hari ini vouchernya sudah terhabis pagi Pak, terbagi habis. Terbagi habis. Yang dapat voucher nanti bisa ngambil di mana Mas Eri? Nasi coklatnya ada di depan ya? Tidak rebutan ya? Tidak rebutan ya? Ya, saya ada beberapa voucher. Yang hormati. Ini 2 Asia yang kemarin itu lomba. Nanti Bu, sini Bu, saya apa? Ini dapat belanja di Surya Amat 50.000 kemarin Pak. Kemarin Pak Bapak 75. Ini saya yang lama ini. Tolong difoto Pak. Buat laporan. Amin. Pak Amir. Enggak apa-apa. Oh ya pakai itu. Ini belanja 50 dari Surya Amat, saya bawa 2. Isi nasi coklat atau susu? Yang tadi sudah dapat ya? Belum dapat? Susunya juga belum? Oh, ya susu atau nasi coklat ada 2. Betul.
Nah ini ada nasi cokot, ada susu. Cokot semua ini mas, susu ada. Gak apa ya? Ya ada. Oke, ini dapat dari sini mas ya mas. Suka berapa aja bu? Ya. Belanja minyak gula cukup. Nek beras belum. Turun. Yang satu siapa ya? Yang mas ini mbak. Ya. Ditagih lomba juara ya. Juara lomba. Nasi cokot atau susu? Nasi cokot. Oh ya. Oke. Alhamdulillah. Sebentar. Nasi cokot. Mana ya, ada dua ya? Sebentar. Dengan Sori Ahmad. Oh di sini mbak. Belanja 50.000 ya. Rumahnya mana bu? Oh nanti Sori Ahmad sudah tahu ya? Mana? Oh sudah garan, bukan kesasar ya. Oh kantor wisata ngerti. Ini pilihannya ibu. Ayo nasi cokot. Oke lah, gratis ini dari buatan Mas Eri ini. Wah terima kasih Mas Eri. Dengan yang karena mudah dari NA ada yang jualan atau dari SD ya. Enggak bu. Aturan ya bu. Bu siapa namanya? Tina. Bu Tina itu bu siapa? Vera. Oh ya. Oke. Ini beberapa hal makanan-makanan ringan. Apa ini ya? Yang ditanyakan apa ya? Oke, pertanyaan-pertanyaan ringan saja untuk yang ini. Ini hanya makanan-makanan ringan saja untuk nasi cokot sama susu sekalian. Jadi nek mau cokot orang susu ini kan melas. Ibu, tadi saya menyampaikan tujuan dari kita ngaji surat Yasin 65 itu apa? 2 saja. Ayo, ini dapat nasi coklat dan susu. Ya, yang di depan. Apa bu? Nah, terima kasih tepuk tangan bu. Nasi coklat dan susu. Wah, mau semacam beri kayaknya tempel ya. Ini masih 3 nasi coklat semua ini. Apa? Oh ya, biar nyokot ya, biar nyokot nasi ya. Masih 3. Oke. Apa judul lagu Krisye yang mengambil surat Yasin 65? Halo? Judul lagunya aja. Apa? Oh, bukan. Mas, belakang. Halo? Belum puasa loh. Pak Agus Hartanto. Sesuai dengan judul saya tadi. Ya, judulnya apa? Pak. Nah, terima kasih Bapak. Sini Mas, sini lagi. Tinggal nasi coklat nih Mas. Nasi coklat ya Mas. Terima kasih ya. Ini Pak Amil biar sarapan. Terima kasih yang hormati. Ke depan mungkin lebih menggembirakan lagi. Ada yang mau sedekah bisa titip Mbak Agustin ya. Seperti ini bisa nanti mungkin saya ingin pesan apa begitu. Monggo ke depan dihadiri lebih ramai ya. Pak Fauzan mungkin ke depan bisa ada tempat-tempat meja untuk jualan kalau sudah ramai loh ya. Kemudian itu parkir dibuka, monggo semua sanak saudara kita ajak rame-rame di KKS ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Haji Yakino SPD MMPD yang telah menyampaikan ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi beliau. Sebelum kita tutup, absen dulu nggih. Pertama dari pimpinan Ranting Muhammadiyah Penawangan ada. Oke. Dari Jogonegoro
Wonosobo Selatan ada? Dari Sudagaran? Lalu dari pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur? Masya Allah. Dari Kejiwan? Pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosobo Utara? Masya Allah. Dari Argopeni? Pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosobo Utara ada? Oh, iya. Dari Jelamprang? Dari TK Aba 1? TK Aba 2? TK Aba 3? Aba 4, Aba 5, Aba 6, lalu Aba 7. Oh, hari ini Aba berapa? Oh. Dari SD MBF Al-Azkiyah ada? SD Muhammadiyah Sudagaran? Masya Allah, terima kasih kepada ya. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Marilah kita tutup kajian pagi hari ini dengan doa kifaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kajian pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu setelah acara ini bisa menukarkan voucher di halaman yang sudah disediakan. Menukarnya sesuai voucher masing-masing ya, karena ada 2 opsi yaitu makanan dan minuman. Terima kasih. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.